Ketinggian pasca. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal 'ashifati 'ashfa wan nasyirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati zikra uzran aw nuzra innama tu'aduna lawaqi' fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat li ayyaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yawma idzil lil mukazzibin alam nuhlikil awwalin summa nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailu yawma idzil lil mukazzibin alam nakhluqkum mim ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailu yawma idzil lil mukazzibin alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata faja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqaynahum ma'an furata wailu yawma idzil lil mukazzibin intaliqu ila ma kuntum bihi tukazzibun intaliqu ila zillin zi salasi syu'ab la zalili wa la yughni minal lahab innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufur wailu yawma idzil lil mukazzibin hadza yaumu la yantiqun wa la yu'zanu lahum fayatazirun wailu yawma idzil lil mukazzibin hadza yaumul fasli jama'nahum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun wailu yawma idzil lil mukazzibin innal muttaqina fi zilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum bihi ta'malun in wailu yawma idzil lil mukazzibin inna kadzalika najzil muhsinin wailu yawma idzil lil mukazzibin kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun wailu yawma idzil lil mukazzibin wa idza qila lahum irka'u la yarka'un wailu yawma idzil lil mukazzibin fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innalhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Jalla Jalaluhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita yang dalam menimba ilmu agama, yang dengannya ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita seluruhnya ya. Karena dalam orang yang hadir di majelis ilmu ya, terlebih dia selepas dari dia sholat subuh berjamaah, kata Nabi sallam ya, man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang dia sholat subuh berjamaah, maka dia di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih setelahnya ada menimba ilmu agama yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallam yang sahih. Maka kata Nabi SAW, hadis qudsi, fa ushidukum inni qad ghafartu lahum, kata Allah Subhanahu wa taala, aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikat, sungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Oleh karenanya ketika kita mendengar suara azan ya, ketika kita mendengar suara azan, seruan untuk sholat dan wajib bagi laki-lakinya sholat di masjid, maka hendaknya lah kita jangan bermalas-malasan ya, jangan bermalas-malasan. Lawan jiwa ketika ada rasa malas. Karena dalam kesibukan kita kerja, dalam mengajar dan yang lainnya, ketika dikumandangkan azan, seruan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tujuan utama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan utama Allah ciptakan seluruh makhluknya, terlebih jin dan manusia, adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang ulama ya mutaakhirin yang bernama Syekh Abu Zakaria ya, beliau menjelaskan tentang keutamaan salat ketika membahas tentang hadis ya, keutamaan orang yang dia mandi 5 kali di hadapannya ada sungai. Maka ditanya oleh para sahabat, Nabi SAW bertanya kepada sahabat, bagaimana menurut kalian tentang orang tersebut? Maka enggak ada kotoran sedikit pun. Maka demikianlah perumpamaan orang yang salat. Makanya beliau menyebutkan orang ketika dia melakukan dosa yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala ya, dia melakukan dosa, kemudian dia sholat zuhur, maka dosa-dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia melakukan dosa di waktu zuhur, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya ketika dia menunaikan sholat asar. Sampai seterusnya, sampai dia tidur dalam keadaan dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Sholat isya. Seorang hamba ketika dia belum tidur, sebelum dia tidur sholat isya. Oleh karenanya ketika ada di antara kita malas-malasan melakukan sholat, sungguh ketahui kata para ulama, dia memiliki sifat munafik. Sifat munafik, Pak, subhanallah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidaklah orang munafik itu sholat, melainkan apa? Sholat dalam keadaan kusala, malas, subhanallah. Yura'unan nas, ingin dilihat oleh manusia ketika dia sholat. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan kemudian diri kita masing-masing yang tahu. Apakah ketika dikumandangkan azan hati kita berontak? Apakah dikumandangkan azan hati kita masih bermalas-malasan? Maka obatilah dengan ilmu, obatilah dengan doa. Berdoa kepada Allah agar ketika dikumandangkan azan itu menyenangkan pandangan mata kita. Karena di antara penyejuk pandangan mata Nabi sallam adalah salat. Qurrata ayunnya Nabi sallam adalah salat. Oleh karenanya ya, kita sebagai umat Rasul sallam yang mencintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita mencintai salat. Kenapa demikian kaum muslimin Subhanahu wa taala? Ternyata nanti di akhirat amalan yang paling pertama kali dihisab, kata Nabi sallam, adalah salat. Oleh karenanya Nabi sallam sebutkan agar salat kita ini diterima, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, makanya Nabi sallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, kata Nabi sallam, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian, jangan dihitung-hitung istiqomahnya itu. Karena kadang-kadang kita melakukan satu amalan, kita hitung-hitung amalan tersebut. Kenapa begini ya? Seperti dagang ya, untung rugi. Kenapa kesini? Kita jalan ke masjid, banyak waktu hilang, bisnis mungkin dapat lebih. Ya, waktu sholat terlalaikan, waktu sholat ya hilang waktu tersebut, kesempatan tersebut rugi dan seterusnya. Walan tuhsu, jangan dihitung-hitung. Kemudian Nabi sallallahu melanjutkan, wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ya, ketahuilah sungguhnya amalan kalian yang paling hebat, yang paling utama adalah salat. Ini hadis dikatakan oleh Imam Abu Daud, hadis yang sahih. Abu Daud termasuk ulama penulis kitab Ashabus Sunan. Kalau kita belajar hadis, Ashabus Sunan itu ya ada 4 ya.
Kalau urutan kesohihan hadisnya adalah An-Nasai. Setelah An-Nasai baru Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi yang ketiga. Yang keempat adalah Sunan Ibnu Majah. Ya. Al-Bukhari ya paling atas tingkatannya ya. Paling atas, maka ada Sahih Bukhari. Ini hadis sahih luar biasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Tidaklah seseorang yang dia memelihara wudunya melainkan dia dipastikan orang mukmin, beriman kepada Allah. Oleh karenanya ini rentetan ya, setelah sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kemudian wudu. Karena seorang ketika hebatnya sholatnya bagaimanapun, khusyuknya luar biasa, namun wudunya enggak sah, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya kita betul-betul mempelajari bagaimana sifat-sifat sholat Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW ketika ruku itu Pak, dulu Nabi SAW tasbih. Ada namanya khilaf tanawu. Khilaf tanawu itu kalau dalam masalah fikih kan ada namanya khilaf tanawu, ada namanya khilaf tudad. Dan khilaf tanawu ini khilaf yang awalnya ada kemudian hilang. Contoh dulu Nabi SAW ketika ruku, Nabi SAW tasbih. Rukuknya Nabi SAW dulu seperti ini Pak, tasbih antara dua lutut, tangannya seperti ini, dan ini nggak bisa dilakukan kecuali pakai sarung atau pakai jubah. Kemudian Nabi SAW tinggalkan karena Islam terus berkembang, karena wahyu masih turun. Nah kita sekarang nggak boleh mengembangkan Islam, maksudnya ngarang-ngarang agama nggak boleh ya, karena wahyu, karena masih dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ada nikah mut'ah, kenal nikah mut'ah, kawin kontrak, ya kan? Ya, sempat berapa, ya sempat, habis itu dihapus. Makanya kalau antum dialog sama orang yang menghalalkan kawin kontrak, nih dia pakai hadis, ya riwayat Bukhari, ya tapi hadisnya sudah dihapus hukumnya. Makanya dalam ilmu agama ada namanya ilmu nasih mansuh. Antum jangan ketipu. Wah hadisnya sahih. Iya dulu memang ada kawin kontrak. Ya, habis itu dihapus karena merusak keturunan. Maka dihapus dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali wa syahidain. Tidak sah nikahnya seorang hamba tanpa saksi, yakni saksi walinya, wali perempuan, yaitu bapaknya, ya kemudian anak kandungnya kalau dia sudah punya anak, kemudian pamannya dan seterusnya. Bukan perempuan tidak boleh jadi saksi, dan tidak boleh jadi wali, dan dua saksi. Jadi kalau bapak nikahkan orang, dia wali bayaran, itu nggak sah nikahnya. Meskipun bapak rajin sholat, meskipun bapak nggak sah. Ini hati-hati ya kalau nikahkan orang. Makanya sekarang detail, makanya kita serahkan ke KUA dan seterusnya. Karena KUA akan detek dia. Ini kakaknya aja kan, nah, itu luar biasa, itu membantu. Ya, tapi kita ketika dikumpulkan, ya ketika ada pertanyaan nikah siri ya hukumnya sah. Cuman kita anjurkan untuk nikah resmi di KUA. Ya, nikah resmi di KUA. Karena nanti ada kejoliman. Kalau nikah siri itu ada kezoliman, di antara kalau sudah meninggal nggak tercatat di kakak, maka dia tidak mendapatkan warisnya, ada kezoliman. Kita anjurkan. Ini di antara-antaranya kaum muslimin subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita semangat dalam menunaikan sholat ya, agar amalan-amalan kita yang lainnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, diterima Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kubur kita mendapat cahaya, karena Nabi SAW sebutkan at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillahi tamlani atau tamla'u ma baina samai wal ardh, as-salatu nurun. Sungguhnya kata Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebagian dari iman. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ucapan alhamdulillah itu luar biasa Pak, seakan-akan ringan tapi pahalanya memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah, ucapan tersebut subhanallah alhamdulillah kata Nabi SAW itu memenuhi pahalanya antara langit dan bumi. Kemudian Nabi SAW lanjutkan as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Maka siapa yang dia berkeyakinan tentang hari berbangkit betul-betul ya, bukan sekedar ilmu yakin, tapi tingkatan yang kedua minimal hakul yakin ya, atau sampai kepada ainul yakin. Kalau ainul yakin ini sudah melihat azab, melihat nikmat. Ya, ini tingkatan luar biasa dalam keyakinan yang ketiga yang paling top, yaitu ainul yakin. Jangan sampai di dalam kubur ketika kita sudah melihat azab, sudah diperlihatkan neraka dan surga, yaitu tingkatan ainul yakin, karena sudah melihat ilmu yang telah disampaikan
di hadapannya ingin hidup kembali. Maka Allah menyebutkan fasaddaqa wa aku minas salihin. Orang dalam kubur dia ingin bersedekah hidup kembali, minta tangguhkan umurnya. Alhamdulillah kita masih hidup, panjang umur kita. Ya di tengah-tengah saudara kita, masya Allah ya kena musibah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segala urusan mereka. Allahumma amin ya. Kita nggak kena musibah, apa kita aman, kita sehat ya kan? Keluarga kita sehat. Kemudian negeri yang aman, subhanallah. Maka harus lebih semangat dalam ibadah kepada Allah, terlebih sholat. Terlebih sholat. Maka kaum muslimin Allah Subhanahu Wa Taala nikmat bagi seorang hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan baginya untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti ilmu yang telah dia pelajari tentang keyakinan, yaitu hakul yakin, benar-benar ya yakin. Kemudian ya ketika kita sudah mempelajari bagaimana sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kita tenang, jiwa tentram ya ketika menunaikan salat, maka pelajari juga udu-udunya Nabi Sallam. Nabi Sallam pernah disebutkan ya dalam sebuah hadis yang sahih ya, Jarobiyun, ada seorang Arab datang kepada Nabi Sallam. Ya, dia bertanya kepada Nabi Sallam anil wudu, tentang berwudu. Coba lihat, ini orang dia ingin belajar, datang kepada Nabi Sallam minta ajari bagaimana wudu sesuai dengan wudunya Nabi Sallam. Ya, maka Nabi Sallam ajarkan fa'arahu salasan. Nabi Sallam ajarkan membasuhnya 3 kali. Maka sebagian kita kalau ada membasuh lebih daripada 3 kali, maka kena ancaman hadis ini nanti. Di ujung hadis ini ya nanti Nabi Sallam sebutkan ancaman bagi orang yang dia berudu lebih dari 3 kali, sehingga nanti timbul tashkik, was-was. Makanya biasanya Pak orang was-was, sholatnya ragu-ragu. Ini karena biasanya bertoharoh, bersucinya lebih dari batas standar maksimal yang dikabarkan Nabi Sallam. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Kalau masih ragu-ragu, maka dalam ilmu fikih disebutkan apa? Al yakin la yazul bisyak. Tetap yakin tidak akan menghilangkan keraguan-raguan. Contoh misalnya bapak ini sudah udu nih, tapi ragu-ragu, saya tadi udah udu belum ya? Tapi asalnya sudah udu. Tadi batal apa enggak ya? Batal. Maka yakinlah, keyakinan awalnya sudah udu, maka dia tidak berudu lagi. Kecuali kata Nabi Sallam, bahkan dalam masalah sholat, kecuali jangan batalkan sholat Anda, jangan batalkan sholat kalian kalau ada merasa ada keluar dari sesuatu dari perutnya. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar suaranya. Coba lihat, sampai demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakinkan. Sampai mendengar suara apa namanya? Ya, suara dari belakang lah. Ya. Ada pertanyaan Ustaz, kalau perempuan bagaimana kalau misalnya ada sesuatu angin keluar dari depan? Nah, ini biasa dalam masalah fikih, bukan jorok ya, bukan. Karena menimbulkan hukum, maka batal juga hukumnya. Batal juga udunya. Ya. Juga Nabi SAW timbulkan keyakinan kalau ini berarti akan terjadi, benar-benar Pak terjadi. Umatnya akan ragu-ragu dalam perkara ini. Bahkan Nabi SAW sebutkan jauh-jauh dalam riwayat Bukhari, jangan batalkan sholatnya ketika ada keraguan-raguan, ada keluar dari sesuatu dari belakang. Kentut ya, sampai dia mendengar suaranya atau mencium baunya, subhanallah. Maka dari kaidah ini para ulama menyebutkan apa? Ada kaidah fikih al-yakin la yazulu bisyak, keyakinan tidak akan menghilangkan keraguan-raguan. Ya, keraguan. Oleh karenanya kita mempelajari ilmu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, jangan ditinggalkan di zaman yang penuh dengan fitnah ini ya. Di zaman yang penuh dengan fitnah, sehingga kita betul-betul berudu bagaimana udunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasan. 3 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadzal wudu, demikianlah wudu. Contoh misalnya ya Allah Jalla wa Ala menyebutkan kan, jika kalian ingin sholat ya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya kan Allah sebutkan demikian tuh. Tapi tata caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Kalau kalian mau sholat ya basuh muka kalian. Ini sesuatu yang rukun dalam sholat. Yang wajib-wajibnya ya. Wajib yang harus tidak boleh ditinggalkan. Kalau dia lupa, diulang, wudunya nggak sah. Yaitu wajah, basuh, faghsilu, ghasl. Makanya ada seorang salah baca kitab gundul ya, al-ghasl, ya, az-ziyadah fil ghasl, fil wudu, tapi dia baca gusel, atau dia baca gisel, karena nggak ada harakatnya. Ini penting belajar nahwu luar biasa ya.
Belajar nahu. Makanya kalau ada pelajaran nahu di sini bahasa Arab ikutin, Pak. Penting. Tapi biasanya gampang lupa, gampang hilang, tinggal sendiri biasanya. Ini sunnah belajar bahasa Arab berat ya. Dia baca bukan gosel tapi dia baca gusel. Kalau gusel itu Pak artinya mandi. Tapi kalau gosel itu membasuh. Tapi kalau gisel itu beda lagi. Sama hurufnya semua 3. Ghain, sin sama lam. Kalau baca gisel itu sesuatu yang bercampur dengan air seperti sabun. Berarti air sabun namanya gisel. Hati-hati itu ya bahasa Arab. Ini kelebihan senang kenikmatan bagi orang yang dia punya ilmu bahasa Arab nahwu shorof ya subhanallah. Ya. Maka fagsilu wujuhakum namanya gosel membasuh itu Pak. Itu ambil air dituangkan di tempat tersebut. Fagsilu wujuhakum basuhlah wajah kalian kata Allah Jalla wa ala. Maka ambil air tumpah. Ini gosel. Ya ada jangkutnya bersihkan. Keran tutup dulu. Karena mubazir nanti. Nabi sallam wudunya berapa? 1 mud. 1 mud itu 2 cakupan air tangan orang dewasa. 1, 2. Jangan kita berwudu 1 ember. Kerannya kencang. Mandi janabah 1 drum. Ya kan? Ini tidak sesuai sunnah Nabi sallam. Nabi sallam kalau wudu itu 1 mud. Sehingga hemat. Bahkan para ulama, ajma'al ulama, Imam An-Nawawi menyebutkan, ajma'al ulama itu sepakat ya. Larangan, ancaman larangan berlebih-lebihan dalam bersuci. Walau kana fi syati'il bahri, meskipun dia berada di tengah lautan. Meskipun dia di pantai. Air banyak. Dalam satu riwayat disebutkan meskipun berada di fin nahri jarin, di sungai yang mengalir, tetap wudunya ya 1 mud. 2 cakupan tangan orang dewasa 1, 2, 3. Kalau mandi janabahnya Nabi sallam 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mudnya 2 cakupan tangan orang dewasa. Ya artinya nggak sampai setengah ember itu. Mandi janabah. Ada yang bertanya pada Jabir, nggak cukup wahai Jabir. Nabi sallam itu bertakwa, lebih takwa dari Anda. Nabi sallam itu lebih tebal rambutnya dari Anda. Cukup? Kenapa Anda nggak cukup? Karena apa? Karena kita nggak biasakan sunnah ini. Maka biasa kita mandi sedikit-sedikit, gosok, diratakan. Sama seperti itu wudu, diratakan. Tutup kerannya, nanti mau ambil lagi buka lagi gitu. Atau pakai gayung nggak apa-apa, boleh. Yang penting mengalir. Maksudnya mengalir itu kita mengambil dan mengalir. Adapun hukum ketika di Mekah pakai semprotan, ini kalau tidak mengalir wudunya nggak sah. Wudunya tidak sah, disemprot itu ya, tapi tidak ngalir. Tapi kalau makanya nyemprotnya harus banyak-banyak, biar ngalir. Ya gitu maksudnya. Maksudnya demikian. Ya. Kemudian apa? Cuci tangan. Nah, ketika membasuh kepala, wamsahu biru'usikum. Diusap, bukan dibasuh. Sebagian kita ambil air, tumpahkan di kepala. Ini namanya bukan mengusap, gerujuk. Kalau orang Jawa bilang gerujuk ya. Ini kurang tepat. Mestinya ambil air, buang di tempat lain, baru diusapkan. Seperti ini contohnya. Seperti ini, bada'ah dari belakang, karena bukan rambut ya. Dari belakang tengkuk nih, dari depan, dalam sebuah hadis yang sahih. Begini, kembalikan lagi ke depan. Baru sekaligus telinga. Seperti itu Pak. Seperti itu. Atau misalnya rambutnya nggak mau rusak gitu ya, rambutnya belah tengah. Belah tengah ya. Maka ambil air, buang tempat air, gini Pak. Udah cukup. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu ambil air begini ya. Itu juga sah, cuman kurang afdol. Itu juga sah, wudunya cuman kurang afdol ya. Karena sebagian rambut boleh. Maka yang sempurna ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, kumpulan dari hadis, para ulama sepakat, bahkan Imam Syafi'i juga menganjurkan demikian, suka gitu ya, mengambil seluruhnya gini. Atau begini gitu ya. Ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib, dia ambil dulu air, dituangkan di kepala. Ini sunnah yang matrukoh. Setelah mengalir baru diusap. Ini juga sunnah yang matrukoh, sunnah yang ditinggalkan.
Oleh karenanya hadis banyak ya. Adapun Imam Syafi'i bagaimana? Kenapa cuma sebagian? Karena beliau mungkin belum sampai hadis ini, sehingga beliau beristihad dengan biru'usikum. Kalau belajar bahasa Arab nahwu, ba itu ada namanya ba litabaid, ba sebagian. Sehingga biru'usikum sebagian kepala saja. Nah, itu istihad beliau. Tapi beliau menyebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, apa kata Imam Nawawi? Idza wajadtum fi kitabi khilafas sunnati Rasul wa kum bi sunnati Rasul wa da'u ma qultu. Jika kalian, kata Imam Syafi'i, dapatkan dalam kitabku menyelisih hadis pendapatku, menyelisih hadis, tinggalkan pendapatku, ambil hadis tersebut. Oleh karenanya Imam Ahmad menyempurnakan pendapat gurunya, yaitu Imam Syafi'i, dan seterusnya demikian. Ini sekedar pendapat ya, masalah khilafiyah. Kita ingin mengambil yang afdal, kita nggak paksakan pendapat. Oleh karenanya kita anjurkan di penghujung pertemuan kita ini ya, untuk ada waktu kita baca kitab fikih perbandingan mazhab. Insya Allah dari terjemahkan itu ya. Semua mazhab ada perbandingan mazhab. Contoh misalnya dalam mazhab Hanafiyah ada namanya kitab beliau, mazhabnya Hanafiyah namanya Bada'i'us Shana'i yang dikarang oleh Imam Al-Kasani. Ini beliau bermazhab Hanafi, tapi dalam kitabnya mencantumkan pendapat selain Hanafi, sehingga orang melihat mana dalil yang sahih. Kemudian gurunya Imam Syafi'i, mazhab Malikiyah. Ya, ada kitab yang berjudul Syarhul Kabir yang dikarang oleh Imam Ad-Dirdir. Itu juga dia bermazhab Maliki, tapi kitabnya mencantumkan pendapat para imam yang lain, sehingga perbandingan mazhab melihat mana dalil yang sahih. Ya, kemudian dalam mazhab Syafi'i ada juga Pak. Ya, yaitu yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Az-Zakaria. Kita kenal Imam An-Nawawi kan, Riyadhus Shalihinnya. Beliau mengarang kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu kitab itu bukan hanya pendapat Syafi'iyah saja, tapi pendapat imam-imam yang lainnya. Sehingga para ulama enggak taklid buta kepada satu mazhab. Sehingga kita ketika ada perkara khilafiyah, kita amrunnya wasi, perkaranya luas, toleransi ya, ini dia. Toleransi luas. Kemudian mazhab yang terakhir Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal, ada beliau punya kitab dari mazhab Hanabilah, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal namanya Al-Mughni yang dikarang oleh Imam Ibnu Qudamah. Itu dia bermazhab Ahmad Hanabilah, tapi dalam kitab tersebut mencantumkan pendapat para imam yang lainnya, sehingga para imam ini menggiring kepada manusia kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Sehingga betul perkataan Imam Syafi'i, jangan taklid buta kepadaku. Ini demikian enak. Seperti contohnya seseorang ketika dia mau ruku, ketika dia mau sujud, dia dulukan tangan atau dia dulukan kaki, nggak masalah, tidak masalah. Kemudian namanya khilaf ya, yang tadi tasbih ketika Nabi SAW ruku seperti ini ditinggalkan. Yang ada mencengkram lutut. Ini sunnah nih Pak, cengkram. Makanya kalau antum ruku, bapak ruku, dicengkram nih lutut. Cengkram itu sunnah. Ya, adapun yang lainnya seperti larangan dalam sujud ya, sampai siku menempel, ini seperti anjing ya, dilarang oleh Nabi SAW. Maka sholat betul-betul kita sholat bagaimana sholat Nabi SAW. Kalau sholat sendirian sampai terlihat ketiak Nabi SAW. Tapi kalau sholat jamaah ya jangan gini lah. Ini bisa ribut ini. Bisa ribut ya. Ketika sholat sendiriannya ada rasa ragu-ragu, kemudian ada rasa gangguan dalam sholat kita nggak khusyuk, disunnahkan untuk berludah 3 kali ke sebelah kiri, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sunnah-sunnah Nabi SAW. Kenapa tujuannya demikian? Agar sholat kita bermakna, sholat kita khusyuk, tidak diganggu syaitan. Karena syaitan itu Pak tidak suka sholat seseorang hamba 100% diterima Allah. Namanya syaitan khindib. Syaitan khindib itu suka mengganggu. Dia ketika dengar azan, dia disebutkan Nabi SAW sampai terdengar suara kentutnya, lari setengah mati ya. Itu ya, lari dia, bermil-mil. Tapi ketika azan sudah selesai, datang lagi dia, mengganggu orang yang sholat. Sehingga antum ketika sujud, kita ruku, ditiup di dubur antum, sehingga seakan-akan ada keluar angin. Makanya Nabi SAW sebutkan kalau ada ragu-ragu seperti ini, jangan dihiraukan sampai kedengar suaranya atau terdengar baunya. Rawahul Bukhari. Ini keyakinan dalam sholat. Karena sholat ini amalan paling top Pak, yang pertama kali nanti dihisab di akhirat. Bahkan dalam hadis yang disahihkan Syekh Albani, kalau sholatnya baik, amalan yang lainnya baik. Subhanallah, biasa. Ini kalau sholatnya sesuai dengan sholat Nabi SAW. Makanya
Ustadz bagaimana kok masih ada orang sholat tapi mencuri, ada orang sholat tapi dia masih selingkuh, ini sholatnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Perbaiki sholatnya. Kalau sholatnya sudah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, mungkin udunya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Orang kalau sholatnya baik, udunya baik, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ini harus kita sampaikan ya. Apabila ada pertanyaan lainnya, insya Allah kita akan jawab bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bapak, ibu, sahabat sekalian yang ada Allah, monggo masih ada waktu. Minum Ustaz. Jika monggo Bapak, Ibu, kalau kalian saya mau ditanyakan. Kalau nggak ada nggak? Kalau nggak ada nggak usah. Kalau nggak ada nggak usah Pak. Oh, salam katongge Pak Haji Muslim nggih. Nggih. Iya, insyaallah luar biasa ya. Artinya ketika sholatnya berbeda gitu ya, kita amrun wasi, perkaranya kita lapang dada ya. Kalau kita di Saudi biasanya kita nggak susah menemukan sholat ketika duduk tasyahud akhir itu tawarruk, itu susah. Biasanya mereka iftiros terus. Iftiros itu yang duduk seperti tasyahud awal Pak. Duduknya seperti itu. Kenapa? Karena mereka mengikuti mazhabnya Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan mereka besar-besar orangnya. Kalau kita kan kecil-kecil ya. Karena kalau duduk bersimpuh, duduk tawar itu yang duduk bersimpuh gini Pak. Ini kan enak ya. Tapi kalau besar bisa guling Pak. Bisa jatuh. Maka kalau misalnya ini berat, maka duduknya meskipun rakaat terakhir duduknya berdiri seperti tasyahud awal, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini mazhab, sebagai mazhab. Makanya kalau antum kita baca yang paling singkat, baca kitabnya Bidayatul Mustahid, ini karang oleh Imam Ibnu Rushdi. Ini ringkas dalam masalah perbandingan mazhab, sangat ringkas. Ada waktu bacalah, misalnya di kantor, waktu luang sudah kerjaan sudah kita kerjakan, bacalah kitab itu. Ya, minimal seorang dai itu membaca kitab-kitab ulama dalam sehari 2 jam. Kita kebalik Pak, baca kitab itu paling 10 menit ngantuk, baca WA bisa 3 jam. Apalagi drama Korea. Ya ini artinya musibah ujian kita di zaman sekarang yang penuh dengan fasilitas lengkap. Dulu para ulama, Imam Syafi'i kalau mau belajar itu dihidupkan lampu, subhanallah, luar biasa Pak. Tapi berkah hidupnya karena semangatnya itu. Imam Bukhari mati lampu. Wah ya Allah, luar biasa. Berjalan nimbah ilmu hadis, mau taklim, berjalan sampai ke luar negeri. Kita sampai. Cuman fitnahnya berat, ujiannya berat karena ada yang lebih menarik di balik-balik itu, gitu ya. Ya demikian, nggih. Allahu a'lam bishawab. Nggih Pak Haji, nggih. 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 Jadi memang rapat sekali Bang. Nggih. Ada celah dikit di malu. Nggih. Nah begitu tanya terakhir, saya duduk begini, makan tempat kan? Nggih. Mereka apa? Jepit gitu. Kejepit nggih. Jepit gitu, kan besar-besar gitu. Nggih. Seperti itu Bang. Iya, masya Allah. Iya ya. Allahu a'lam. Ya kita bisa kondisikan ya, bisa kondisikan. Allahu a'lam bishawab. Demikian Pak Haji nggih. Nggih. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak. Berikutnya monggo silakan masih ada waktu bagi Dah, mungkin cukup. ini Oh siapa nih? Ustaz apa Imam? Kata nggih Pak Ustaz nggih. Nggih Ustaz nggih. Memahami seperti penggunaan air atau waktu yang berlebih-lebihan. Nggih. Yang dimaksud berlebih-lebihan itu apakah jumlah volume air atau durasi waktu kita
bersuci. Bagaimana halnya kalau kita menggunakan air yang sudah disediakan oleh alam, seperti halnya kita menggunakan sungai, air terjun, atau kolam renang? Apakah itu termasuk berlebih-lebihan dalam menggunakan air? Apakah harus diukur lagi dengan waktu durasi kita waktu bersuci? Yang saya tanyakan di sini, berapa idealnya kita untuk bersuci dan berapa lama kita untuk durasinya kita bersuci? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maksudnya as-saraf berlebih-lebihan ya, ini filma dalam menggunakan air, bukan waktu. Namun seseorang ketika dia berwudu misalnya kan, di tempat yang air mengalir kayak seperti sungai, diambil diciduk, maka ini tidak ada masalah ya. Kita ambil ciduk nggak masalah, sehingga airnya kembali lagi ke tempat air asal, maka ini bukan sesuatu yang najis. Asal tangan kita tidak najis. Meskipun misalnya tangan kita najis misalnya, kita bersihkan terlebih dahulu ya kan ketika berwudu. Ya, maka kalau kita mengambil air langsung diciduk, maka ini hukumnya sah. Cuman ada larangan, tidak boleh kita langsung menyelup sesuatu air yang tergenang. Ya, ketika mandi janabah dan yang lainnya. Dan bersuci yang lainnya. Artinya kita ambil, kalau ada tempat kita ambil di tempat tertentu, kemudian kita ambil gunakan ya, tidak boleh minimal atau maksimal, tidak boleh dari satu mud yang dikabarkan oleh ya rawi hadis ya, yakni satu mud wudunya Nabi sallam, yaitu 2 cakupan tangan orang dewasa. Bukan waktunya. Ya, bukan waktunya. Adapun waktu, misalnya contoh ketika kita berwudu tiba-tiba air mati. Atau misalnya air jauh durasinya, maka ulama menyebutkan selagi tidak kering tempat basuhan kita tersebut masih bisa disambung. Contoh misalnya kita basuh muka nih, sudah selesai 3 kali kan, tiba-tiba airnya mati, maka kita berjalan ke tempat lain untuk menyambung wudu kita. Itu batasannya selagi tidak kering. Kalau kering diulang dari awal. Sama seperti seseorang ketika dia sholat tiba-tiba ada gempa, maka dia berjalan keluar ke masjid untuk menyelamatkan. Kalau durasinya terlalu lama, ulang dari awal. Kalau durasinya dekat, maka disambung sholatnya. Demikian ya, karena Islam mementingkan nyawa. Kenapa bergerak? Karena ini bergerak yang dibutuhkan. Seperti geraknya Nabi SAW ketika menggendong Sumamah, menggendong cucunya. Ketika Nabi SAW sujud, maka diletakkanlah cucu tersebut. Kemudian ketika naik digendong lagi, hingga banyak bergerak. Sehingga ketika banyak bergerak, sepakat para ulama, boleh ketika dibutuhkan. Bahkan ada riwayat Nabi SAW membukakan pintu untuk Aisyah dalam keadaan sholat. Ya, yang dimaksud mazhab Syafi'i 3 kali bergerak itu batal kalau tidak ada hajat. Contoh misalnya sholat Allahu Akbar, ini tambahan ya, nggak ada gatal, ada garuk-garuk, dia pegang-pegang gini. Ini yang dimaksud dalam mazhab Syafi'i. Ya, untuk kehati-hatian kalau nggak ada kegiatan lainnya, ini juga berlebih-lebihan dalam gerakan. Ya, dalam gerakan. Adapun yang dimaksud beliau berlebihan dalam menggunakan air, ini sepakat para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian, Ustaz. Terima kasih Bapak. Berikutnya Pak Murid. Oh, nggih. Monggo Pak, nggih. Ustaz, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Ustaz. Dalam kondisi agak terlambat sholat dan baru berwudu, apakah lebih diutamakan berwudu 1 kali 2 kali saja yang berangkatnya itu untuk mengejar waktu sholat yang agak mampu? Bagaimana hukumnya? Apakah diutamakan 1 kali atau tetap lebih 3 kali? Iya, ketika misalnya kita nggak pengen masbuk ya, kita kan ada keutamaan siapa yang dia sholat nih, ini Pak, minimal seumur hidup sekali lah kita lakukan. Kata Nabi SAW sebutkan siapa yang dia tidak pernah tertinggal fi takbiratil ula, tidak pernah masbuk selama 40 hari 40 malam,
maka kata Nabi SAW, falahu baro'atan, dia dapat 2 kebebasan. Apa itu? Baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifak, bebas dari neraka dan bebas dari kemunafikan. Ini kalau betul-betul sholatnya dia akan tidak mau tertinggal terus. Motivasi ini minimal seumur hidup sekali lah kita dapatkan. Tapi setelah itu jangan tidak sholat. Ya, karena kenapa demikian? Kalau sholatnya benar 40 hari maka dia akan rindu dan dia akan kehilangan ketika dia masbuk. Nah, ketika kita ingin mengejar itu, kemudian sudah waktu misalnya imam takut dia tertinggal, maka wudunya cuman sekali-sekali boleh, nggak masalah. Atau misalnya 2 kali di sini, sekali di sini nggak apa-apa. Ya, karena sunnah, karena Nabi kadang-kadang juga 2 kali, menandakan ini lebih dari yang satu sunnah, ya. Dan maksimal sunnahnya 3 kali, tidak boleh lebih. Kalau misalnya tadi darurat ya sudah sekali aja nggak apa, tapi harus betul-betul digosok sunnahnya, ya, gosok sunnahnya. Adapun seperti orang yang kita saksikan buka keran dia kakinya gini-gini aja, ya kan? Itu para ulama menjelaskan wudunya tetap sah, cuman kurang afdol, buang air juga, maka digosok Pak. Ya kita katakan wudunya sah, tapi tidak afdol. Ya artinya wudu sekali-sekali aja. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Ya kita kejar Pak ya, seumur hidup minimal sekali lah. Target tuh sholat jamaah nggak pernah tertinggal. Nggak pernah tertinggal, nggak pernah masbuk maksudnya. 40 hari minimal tuh Pak, sekali seumur hidup. Ini Allah, Nabi SAW jamin nih 2 kebebasan. Bebas dari neraka, bebas dari kemunafikan. Sekarang banyak orang munafik, subhanallah. Bahkan kita sebutkan kalau kita sholat tadi Pak ada rasa benci, ada rasa jengkel, malas, dia memiliki sifat munafik. Subhanallah ya, makanya kita baikin ya, mumpung Allah belum wafatkan kita Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz. Terima kasih Ustaz. Berikutnya satu pertanyaan lagi. Saya waktu kurang lebih banyak. Gimana kalian? Kemudian satu ketiga kalau memang nggak ada. Mungkin. Oh ngisah. Oh Ustaz. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya kaitannya dengan ukuran buang keringat yang tadi. Nanti menjelaskan tolak ukurnya itu baru atau bunyi. Kemudian di sisi lain kita terkadang akan merasakan seperti buang angin, tetapi tidak ada bau dan tidak ada suaranya. Nah, apakah ini tolak ukur yang memang sudah ketentuan yang sudah final, atau tadi keyakinan itu tidak menggugurkan keraguan? Rasanya betul, tapi kalau kita rasa-rasa nggak ada bau, nggak ada suara, tapi di samping ada was-was, tapi kita mengambil yakin sudahlah ini buangan saja. Apakah ini final tolak ukurnya atau keyakinan ini bisa mengubah kondisi tadi? Nggih, Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz Nur ya. Selagi dia masih ragu-ragu ya, selagi ragu-ragu, maka kaidah ini berlaku al-yakin la yuzul bisyak. Sampai apa? Yang Nabi SAW sebutkan, sampai dia mendengar atau mencium baunya. Selagi dia ragu-ragu. Tapi kalau dia nggak ragu-ragu Pak, maka keyakinan di atas keyakinan itulah yang benar. Pus gitu ya. Nah ini udah dosa sudah dosa. Maka betul sudah udu. Meskipun dalam keadaan jadi imam. Kalau jadi imam kembali. Kalau tidak maka dia berdosa. Dia berdosa. Tapi jamaah tetap sah sholatnya. Dia berdosa. Makanya sama seperti kita sholat, sama dihitung tidak berwudu. Contoh misalnya kita sholat Allahu Akbar. Saya tadi belum mandi junub, tapi sudah wudu. Tetap tidak sah, maka dia harus batalkan sholatnya. Ya, meskipun khutbah Jumat Pak, ini bahaya nih. Misalnya dia lupa gitu ya, dia harus tidak boleh dia harus berhenti. Sama seperti ini hukumnya. Ya, kalau dia merasa ada keluar dan itu dia yakin, maka keyakinan tidak bisa ditolak. Tapi kalau dia ragu-ragu, maka berlaku kaidah ini. Nggih demikian Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih. Alhamdulillah ya, maaf atas kekurangan. Kita akhiri dengan kafatul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.